Oke, kita sudah mengetahui masing-masing laporan keuangan. Sekarang kita akan berfokus pada 3 laporan keuangan, yaitu income statement, retained earning statement, statement of financial position, dan statement of cash flows. Setiap laporan yang tadi kita bahas memiliki angka yang saling berhubungan. Sehubungan dengan itu, proses pembuatan laporan keuangan juga pasti harus urut, dimulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan laba ditahan, lalu laporan posisi keuangan, kemudian laporan arus kas. Jadi slide ini menunjukkan proses jalannya angka di laporan keuangan. Kita asumsikan bahwa kita sudah melalui proses siklus akuntansi sampai di tahap kita siap menyusun laporan keuangan. Data dalam laporan keuangan di sini merupakan lanjutan dari ilustrasi contoh di video sebelumnya terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Tapi bukan berarti kita sudah bisa membuat laporan keuangan setelah persamaan dasar akuntansi itu. Perjalanan kita masih jauh. Yang jelas kita paham bahwa apapun yang kita akui di persamaan dasar akuntansi sebelumnya itu mempengaruhi laporan keuangan. Kita mulai pembahasan dari laporan pertama yang kita buat, yaitu income statement atau laporan laba rugi. Seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa kita akan membahas laporan keuangan dengan bentuk yang sederhana. Di slide ini kita bisa melihat contoh laporan laba rugi yang sederhana. Kalau ingin melihat yang lebih kompleks, ya banyak contohnya di laporan keuangan real perusahaan. Kita sudah paham bahwa laporan laba rugi berisi pendapatan atau revenue dan informasi expense atau beban. Perbandingan antara pendapatan dan beban itu akan menghasilkan laba atau rugi. Di sini ditunjukkan laporan keuangan perusahaan Softbite. Terdapat pendapatan dan beban. Total pendapatan adalah 4.700 dan total beban adalah 1.950. Pendapatan lebih besar daripada beban sehingga terdapat laba sebesar 2.750. Laba disebut sebagai income, bisa juga disebut profit. Net income berarti laba bersih. Jika kita melihat ada laba bersih, kemudian kita berpikir, apakah ada laba kotor? Jawabannya iya, ada laba kotor yang dalam bahasa Inggrisnya disebut gross profit. Laba kotor ini nanti akan kita temukan di materi akuntansi perusahaan dagang. Sekarang kita mengasumsikan saja perusahaan mendapatkan laba. Nah, slide ini juga memberikan informasi bahwa revenue terdiri dari service revenue. Jadi revenue itu adalah nama kelompok. Detail jenis revenue adalah service revenue atau pendapatan jasa. Materi berikutnya akan kita bahas istilah akun, di mana service revenue itu adalah nama akun. Namun sekarang kita masih sebatas tahu bahwa revenue di sini terdiri dari service revenue atau pendapatan jasa. Untuk contoh lainnya bisa saja revenue itu terdiri dari service revenue dan jenis pendapatan lainnya. Kemudian di kelompok expense terdapat beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik, air. Oke, sekarang kita fokus kembali ke jumlah laba bersih sebesar 2.750. Lalu nilai ini akan jalan-jalan ke laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan membahas perubahan yang terjadi dalam saldo laporan laba ditahan selama periode waktu tertentu. Kita bisa melihat di sini terdapat saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 September dan kebetulan saldo awalnya adalah 0. Kemudian tadi kan ada laba sebesar 2.750. Nah, laba itu menambah nilai saldo awal laba ditahan. Selanjutnya terdapat transaksi dividen. Dividen sebesar 1.300 ini mengurangi nilai laba ditahan. Akhirnya kita menghasilkan laba ditahan akhir sebesar 1.450. Sampai di sini kita auto ingatkan materi sebelumnya terkait persamaan dasar akuntansi, di mana nilai return earning dipengaruhi oleh laba atau rugi dan dipengaruhi dividen. Dengan kata lain, nilai laba ditahan dipengaruhi pendapatan dan beban serta dividen. Jadi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya merupakan gambaran proses jalan-jalannya angka dalam laporan keuangan. Lalu, jika kita bisa menghubungkan materi sekarang dengan materi sebelumnya terkait persamaan dasar akuntansi, maka pasti kita langsung paham kemana jalannya angka laba ditahan sebesar 1.450 ini. Ya, angka ini akan jalan-jalan ke ekuitas. Di mana ekuitas dilaporkan? Ekuitas dilaporkan ke laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Kita lihat di sini bahwa laba ditahan menjadi bagian dari ekuitas, di mana ekuitas seperti yang kita ketahui terdiri dari share capital dan laba ditahan.
Di sini disebutkan share capital ordinary atau model saham biasa karena ada model saham preference atau share capital preference. Tapi dalam mata kuliah pengantar akuntansi kita cukup memahami ada model saham biasa. Kemudian apalagi informasi dalam laporan posisi keuangan, terdapat aset dan terdapat liabilitas dan ekuitas. Di sini kita bisa melihat bahwa persamaan dasar akuntansi tergambarkan di laporan posisi keuangan di mana nilai aset sebesar 18.050 sama dengan nilai ekuitas dan liabilitas sebesar total 18.050. Jika kita melihat lebih detail lagi, perusahaan melaporkan komponen aset mulai dari equipment atau peralatan, kemudian diikuti dengan supplies, lalu account receivable, kemudian di akhir dengan cash. Banyak juga perusahaan yang melaporkan kas dulu, kemudian account receivable, lalu supplies, lalu equipment. Yang jelas di sini kita harus melaporkan komponen aset berdasarkan tingkat likuiditasnya. Tingkat likuiditas menggambarkan bahwa aset dapat secara cepat dikonversi menjadi kas. Jadi pasti jika berdasarkan tingkat likuiditas, maka kita mulai dari kas yang paling likuid, kemudian piutang yang lebih likuid daripada perlengkapan dan peralatan. Nah, jadi jika kita lihat contoh di sini, maka perusahaan melaporkan yang paling likuid diletakkan di paling bawah. Banyak juga diletakkan di paling atas. Jadi kedua model ini bisa diterima asalkan urut berdasarkan likuiditasnya. Jangan sampai kita laporkan piutang lalu kas lalu peralatan lalu supplies. Intinya harus urut berdasarkan tingkat likuiditas dan itu bisa diurutkan mulai bawah atau mulai atas. Selanjutnya di kelompok liabilitas atau kewajiban ada account payable atau hutang usaha. Kebetulan contoh yang kita bahas sebelumnya hanya ada hutang usaha. Contoh lainnya ada hutang wesel, hutang pendapatan, hutang kepada bank atau badan peminjam lainnya. Nah, jika tadi kelompok aset kita urutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya, maka untuk kelompok hutang, jika terdapat banyak jenis hutang, maka pelaporan hutang-hutang itu harus urut berdasarkan jatuh temponya. Sekarang kita bahas laporan arus kas. Laporan ini berhubungan dengan angka kas yang kita laporkan di laporan posisi keuangan. Jadi jika kita ingin mengetahui bagaimana perusahaan menghasilkan kas sebesar 8.050, maka kita dapat melihat laporan arus kas. Dalam laporan arus kas terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas financing atau pendanaan. Jadi jika kita lihat di sini maka ada saldo kas sebesar 8.050 yang angkanya sama dengan saldo kas di laporan posisi keuangan. Jadi kita sudah memahami jalan-jalannya angka di laporan keuangan yang terangkum dari slide ini. Kita pasti harus membuat laporan laba rugi terlebih dahulu. Tanpa laporan laba rugi maka kita tidak bisa membuat laporan keuangan lainnya, karena di laporan laba rugi kita menghasilkan laba, kemudian angka laba itu mempengaruhi laba ditahan, lalu angka laba ditahan mempengaruhi nilai ekuitas di laporan posisi keuangan. Dari sini kita semakin pahamkan konsep persamaan dasar akuntansi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah mempelajari materi laporan keuangan, berikutnya kita akan membahas materi penjurnalan.